Raven Studio present. Oke, halo semuanya Raven People. Kali ini aku gak bakalan nge-review produk. Aku juga gak bakalan ngomongin tentang seputar fashion, tapi aku bakalan ngasih sesi baru, yaitu adalah Raven Educate Session. Raven Educate Session sendiri itu adalah sesi baru kita itu isinya bakalan ngupas sejarah bisa, cerita bisa, kayak ngasih informasi ke kalian lah, dan juga sedikit ngedukasi. Dan nantinya kita bakalan banyak yang kita bahas di Raven Educate Session ini. Di sesi pertama ini kita bakalan ngedukasi tentang kulit Crazy Horse, dan ini banyak banget ditanyain, dan juga banyak banget teman-teman dari Raven People itu yang bingung Crazy Horse itu apakah kulit kuda sesuai namanya, kulit kuda gila, ataupun dia bukan kulit sapi. Jadi nanti kita bakalan kupas tuntas di sesi video kali ini. Oke, pertama aku bakalan ngobrol tentang Crazy Horse sendiri. Crazy Horse sendiri merupakan jenis kulit yang dimana dia itu merupakan salah satu jenis tekstur kulit dari sapi yang diolah dengan cara mengaplikasikan sebuah lilin khusus ketika dia pada proses chemical ataupun pas pengolahan kulit lah ya pokoknya. Dia itu jenisnya full grain leather dan juga udah dihaluskan. Nah, pengaplikasian dari lilin ini bakal menambah keindahan dengan serat kulit, sehingga kalau misalkan dia tergores atau keraba, warnanya tuh bakalan jadi lebih terang. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan sadar kalau misalkan kulit Crazy Horse ini kalau misalkan kita gores ataupun terkena gesekan, dia bakalan lebih terang warnanya. Nah, itu emang sesuai dari karakteristik dari kulit Crazy Horse ini sendiri. Nah, selain itu juga kulit Crazy Horse ini bukan kulit kuda loh ya. Ini apalagi kulit kuda gila, itu salah total. Crazy Horse ini kenapa dulu dinamain Crazy Horse? Karena sejarahnya dia itu banyak dipakai buat pelana kuda. Makanya orang-orang di daerah Eropa ataupun Amerika sana itu nyebutnya itu adalah saddle leather, karena dia itu sering dipakai buat pelana kuda. Lalu selanjutnya setelah dia proses pemakaian jangka panjang, kulit ini bakalan ada perubahan tekstur kayak dari Crazy Horse itu sendiri. Karena pada dasarnya kulit itu kalau misalkan semakin lama dipakai, dia patinanya bakalan keluar. Nah, ini tadi kan aku ngambil salah satu sampel kulit yang ada di sebelah pun. Nah, di sebelah ini merupakan salah satu sampel kulit yang ada di Raven, yaitu ada warna tan dan juga warna brown. Nah, sebenarnya sendiri di Raven kita ada banyak pengembangan ini ya, kulit Crazy Horse, karena yang baru aja kita rilis kemarin tuh bulan kemana, yaitu adalah Helsinki Black. Itu ada warna hijau, olive, dan juga warna hitam. Itu merupakan salah satu pengolahan baru di dunia kulit ya, warna Crazy Horse warna hitam dan juga warna olive. Oke, mungkin kalau penasaran bisa ke website kita aja. Oke, lanjut kita ngobrolin tentang Crazy Horse ini. Nah, Crazy Horse ini kalau misalkan dia dari segi teksturnya kulitnya itu dia tuh lebih beda daripada kulit umumnya. Kalau misalkan kulit umumnya itu mungkin kalian lebih taunya, kenalnya kan yang glossy tuh, yang glossy, yang dia tuh lebih terkesannya mengkilap gitu kan biasanya kulit tuh. Nah, kalau Crazy Horse dia itu lebih vintage, lebih ngedok, warnanya lebih dalam karena proses pembuatannya tadi guys yang udah aku jelasin, yaitu adalah dicampur dengan proses lilinnya. Tapi nggak berbahaya ya, tenang, itu udah proses chemical awalnya. Jadi ketika kulit ini mentah, dia itu udah di mixing sama beberapa material sehingga dia udah jadi dan siap dibuat oleh tangan-tangan pengrajin kita. Nah, ini contoh sampelnya yang aku bawa. Ini warna brown. Jadi satu lagi yang aku mau edukasi ke kalian, nah ini banyak banget teman-teman yang nanyain problem ini, yaitu kenapa Crazy Horse sering tergores dan gampang tergores kalau misalkan dia itu kita pakai. Yang pertama, dia itu memang lebih peka ya, karena dia seratnya tuh lebih muncul, dan juga dia itu, nah itu bisa dilihat kayak gini detailnya. Dia itu teksturnya lebih muncul, dan juga kalau misalkan dia terkena goresan ataupun terkena tarikan, otomatis warnanya akan berubah, tapi tidak mempengaruhi kualitas dari kulit tersebut. Jadi itu memang murni karena warna, dan juga itu dikarenakan oleh proses chemical ketika kulit Crazy Horse ini masih mentah. Jadi teman-teman semua yang takut, ini kok tasku ini cacat ya, dompetku cacat ya karena warnanya berubah, salah ya guys. Jadi itu bukan cacat, tapi memang ketika proses pengerjaan dari tangan pengrajin kita, dia itu mengalami proses pembuatan, kalau misalnya ketarik ataupun ketika pas lagi di gunting tuh. Nah, sebelum digunting kan digambar dulu tuh kulitnya. Nah, itu ketika pas lagi ngegambarin mungkin terkena tangan ataupun terkena goresan, tapi itu tidak cacat dan mempengaruhi kualitas. Itu adalah sifat karakteristik dari Crazy Horse itu sendiri, karena dia memang ketika diolah di awal itu ada proses penyampuran dengan lilin sehingga dia itu teksturnya tuh lebih muncul guys. Nah, kalau misalkan kalian pegang kan lebih bergerigi nih, kayak ada rambut-rambutnya gitu kan. Nah, itu memang itu efek dari proses pengerjaan tadi, tapi itu menambah kesan vintage, klasik, dan juga lebih cowok dari kulit Crazy Horse ini. Makanya kenapa banyak banget produk kita yang berbahan Crazy Horse itu dia tuh stylenya lebih manly, lebih vintage, lebih cowok. Nah, itu karena emang karakteristik bawaan dari Crazy Horse ini emang udah manly guys. Oke. Lalu setelah itu banyak banget yang nanyain juga kemarin yang ke teman-teman kita, yaitu
para Raccoon People itu kalau misalkan ini warnanya berubah Min, ada warna sisinya yang coklatnya kuat, ada warna sisinya yang kurang kuat warnanya. Nah itu tadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, yaitu karena proses pengolahan dan juga pengerjaan dari tangan pengrajin kita itu ketika entah digambar, entah atau lagi proses designing, kan desain dipotong tuh guys. Nah sebelum dijahit dijadiin satu jadi sebuah tas ataupun dompet, dia tuh mungkin lagi ketarik ataupun ada proses yang memang harus menggores ya gitu guys. Nah contohnya kulit kerja yang aku pegang di sini nih, bisa dilihat ya. Ini kalau misalnya kita tarik, itu kan memang dia lebih berubah kan, lebih ketarik pori-pori dari seratnya. Nah ini kan ketarik nih, pas ketarik ini, nah dia kan memang berubah. Tapi nanti kalau misalkan udah balik lagi, dia lama kelamaan karena proses pemakaian, proses cuaca, dia bakal balik lagi ke warna utuhnya, warna alaminya. Apalagi kalau misalkan kalian pakein leather balm, nah itu bakalan lebih bagus lagi. Satu lagi info yang mau aku jelasin ke kalian juga, masih seputar Crazy Horse ini. Jadi karakteristik kulit itu, kalau misalkan kalian pengen tahu kulit kalian itu, kulit aksesoris kalian itu asli apa enggak, dia itu pasti ada unsur patinanya guys. Unsur patina itu apa sih? Unsur patina itu sebuah unsur yang terkandung di dalam sebuah material kulit. Nah itu cuma ada di aksesoris kulit yang dia tuh pakai material kulit asli. Jadi kalau misalkan kalian pakai material kulit asli, ataupun kalian misalkan ada pertanyaan, nah ini tasku ini pakai kulit asli apa enggak sih? Nah ini tasku pakai kulit KW apa asli sih? Nah tinggal tunggu aja pemakaian. Kalau misalkan kalian pakai selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, muncul efek patinanya apa enggak. Kalau misalkan dia muncul, dia pasti kulit asli. Tapi kalau misalkan enggak muncul, itu berarti bisa dipastikan kulit sintetis guys ya. Nah munculnya tuh kayak gimana sih? Oke, mungkin aku kasih contoh aja ya guys ya. Nah ini aku bakalan ngasih sampel salah satu produk kita, yaitu adalah dompet Gavin Wallet. Ini salah satu bestseller kita juga. Ini pakai material Crazy Horse, dan dia ini kalau misalkan dipakai lama kelamaan, dia warnanya bakal makin matang dan juga keluar unsur kayak serat-seratnya gitu loh guys yang di dalam kulitnya ini. Nah itu merupakan ciri khas dari kulit asli itu kayak gitu. Nah ini yang dinamakan unsur patina yang ada di dalam kandungan kulit kayak gitu guys. Dan juga aku mau ngasih ngedukasi lagi. Salah satu yang mau aku edukasi ke teman-teman semuanya, yang mau aku sampaikan, yaitu adalah, jadi mungkin kalian kaget ataupun kalian heran, kenapa sih Min aku beli dompet ataupun tas di Raven itu yang bulan lalu ataupun beberapa bulan sebelumnya kok banyak beda-beda ya. Nah ini yang aku mau sampaikan ke kalian, material kulit itu memang kita udah pakai yang terbaik guys, kita udah mencoba pakai yang berkualitas yang terbaik buat kalian semua. Tapi guys, karena dia itu dibuat dari bahan hewani yang alami, yang asli dari kulit sapi asli, jadi kita itu nggak bisa memprediksi dan juga membuat atau menyeting setiap kualitas itu sama seperti yang sebelumnya. Tentu kita tuh pasti ketika kita lagi proses pencarian bahan itu kita selalu utamakan dan upayakan untuk yang terbaik buat kalian semua. Jadi ketika udah jadi barang tas ataupun udah jadi dompet itu hasilnya maksimal. Cuman yang membedakan itu cuma karakteristik dasarnya aja sih guys. Kan biasanya ada Crazy Horse itu yang produksi lama kita tuh yang dia tuh warnanya tuh ngedove-nya tuh kuat banget. Ada yang lebih lama ini, yang batch baru ini yang baru dikerjain sama pengrajin itu dia tuh banyak lebih glossy, tapi dia tetap Crazy Horse ya. Nah itu karena ketika kita dalam tahap pencarian proses supplying ini ada perubahan guys, dan itu memang wajar dan alami. Jadi itu nggak berpengaruh terhadap kualitas kulitnya, tetap bagus. Yang kita cari tetap di supplier yang bagus, tetap di tempat yang bagus. Tapi memang karena karakteristik dari kulit dasar sendiri itu tidak bisa kita setting, karena kita menggunakan kulit sapi yang alami, dan itu nggak bisa disetting karena dari sapinya sendiri itu juga bahkan mempengaruhi guys. Jadi bayangin, si hewan sapi itu juga mengaruhi, ini sapi Jawa ataupun sapi dari mana itu mengaruhi. Jadi kita udah semaksimal mungkin kita menggunakan supplier yang terpercaya dengan kita. Jadi itu kita pakai buat nyuplai kulit-kulit yang bakalan jadi aksesoris kulit keren guys. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan di edukasi ini. Oke, mungkin selanjutnya aku bakalan ngasih contoh beberapa sampel produk-produk kita yang udah kita buat dari bahan kulit sapi asli. Oke, check it out. Yang pertama, aku bakalan ngenalin ini yang namanya yaitu adalah Amar Sling Bag. Nah, Amar ini dia juga gitu dibuat dari bahan kulit asli, dan dia tuh banyak Crazy Horse teksturnya. Jadi tekstur itu jenis tekstur ya guys. Tekstur kan banyak banget tuh, ada Crazy Horse, ada pull up, ada mill, dan juga lain-lain. Nah, di Amar ini dia pakai kulit Crazy Horse kayak gini. Dia ada dua varian warna, ada warna brown dan juga ada warna tan.
Nah, selanjutnya yaitu di sini ada Rodeo Sling Bag. Nah, Rodeo Sling Bag ini juga salah satu sling bag bestseller kita yang dimana dia tuh dibuat dari material kulit sapi asli dan juga jenis teksturnya Crazy Horse. Nah, ini yang aku bilang tadi tuh guys, ini ada produksi baru kita, batch baru kita dan juga ada produksi lama kita. Nah, ini kan karakteristik Crazy Horse-nya beda tuh. Ini sama-sama pakai Crazy Horse dan juga teksturnya Crazy Horse, kulit sapi asli juga, tapi kan karakteristiknya beda tuh. Nah, ini memang beda dari segi yang mungkin yang kanan kalau kalian sadar ini lebih glossy, ini di luar ini warnanya tan ataupun ini brown. Kalau misalkan kalian lihat detail teksturnya, mungkin yang kanan ini lebih glossy, yang coklat ini lebih ngedok lebih dalam. Nah ini karena yang aku bilang tadi, karena setiap material kulit itu kita nggak bisa nyeting karena kita pakai kulit asli, tapi ini nggak mempengaruhi kualitas dari produk-produk kita, itu tetap keren. Oke, selanjutnya ada lagi dompet. Nah, ini dompet yang aku kasih sampel tadi. Ini yang kiri Gavin Wallet. Sorry kebalik. Nah ini yang ini Gavin Wallet, yang ini vintage wallet. Nah yang vintage kan bisa dilihat juga di karakteristik kulitnya. Nah yang baru ini batch baru ya, ini yang buatan baru. Dia tuh lebih dia tetap ngedok tapi ada sentuhan glossy-nya. Terus yang kanan ini dia tuh lebih dalam, lebih vintage warnanya. Oke, kayak gitu sih guys. Jadi kita tetap menggunakan kualitas yang bagus, tapi memang karena kulit sapi asli itu tidak bisa kita setting. Beda lagi kalau misalkan kayak material kanvas atau mesin sintetis itu bisa disetting karena dia buatan pabrik ya. Tapi kalau kita karena membuatan kulit sapi asli dan juga dikelola oleh supplier kulit kita, jadi kita nggak bisa nyeting. Tapi bisa dipastikan kalau misalkan kita udah pakai yang semaksimal mungkin kualitasnya. Oke, mungkin itu aja kita bakalan obrolin seputar Crazy Horse. Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kita jawab, kayak seputar kenapa Crazy Horse bahannya berubah, kenapa yang aku beli dulu sama sekarang udah beda, kenapa Crazy Horse ini mudah kegores, sejarahnya Crazy Horse itu kayak apa, dan juga karakteristiknya Crazy Horse itu kayak apa, udah aku bahas semua. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tulis aja di bawah, atau misalkan kalian pengen bahas edukasi tentang ini dong, mau tahu tentang kulit asli dan palsu itu gimana sih, nah itu bakal kita bahas di next episode selanjutnya. Tulis aja di komentar dan juga jangan lupa mampir ke sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, dan namanya itu ada Raven Leather. Jangan lupa subscribe dan juga share informasi ini ke teman-teman kalian semua yang butuh informasi ini. Thank you buat yang udah nonton. See you di Raven Education Session selanjutnya.